10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukra Nur Hikmah, NIM 220301500094 dari kelas PJKRD. Di sini saya akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari film Ready Player One 2018. Sebelum kita membahas tentang dampak positif dan dampak negatif, alangkah baiknya kita menonton video singkatnya berikut ini. In 2045, reality is a bummer, but we could go somewhere without going anywhere at all. The Oasis. But the Oasis is in trouble. It's a war for control of the future. This is actual life and death stuff. Go, go, go! Are you willing to fight? Ready Player One in cinemas March 29th. Experience it in 3D. Book tickets now. Dari video kita tonton tadi, sebuah film ini berjudul Ready Player One menggambarkan kehidupan di Amerika Serikat di tahun 2045. Diangkat dari novel karya Ernest Cline yang menceritakan seorang jagoan anak yatim piatu. Wade tinggal di kompleks perumahan kumuh yang karut-marut bernama The Stacks. Tempat bangunan pencakar langit tersusun dari rumah-rumah kontainer yang bertumpuk-tumpuk yang disanggah dengan menggunakan rangka. Wade kemudian mengenakan helm realitas virtual atau VR untuk menyeberang ke Oasis, sebuah game bermain peran online. Tampak banyak orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka ke dalam permainan ini. Kondisi Amerika pada saat itu begitu buruk, orang-orang tak lagi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, sehingga memilih masuk ke dunia fantasi digital tempat Anda bisa hidup. Kegiatan menjelajahi dunia virtual tampaknya lebih asik dibanding dunia nyata. Oasis yang merupakan game yang dirancang oleh seorang genius yang rapuh, James Halliday, beserta rekannya. Ia kemudian meninggal dunia, namun meninggalkan Easter egg di Oasis. Siapapun yang bisa menyelesaikan 3 tantangan di dalam game berhak menguasai seluruh perusahaannya yang bernilai triliun dolar. Nolan Sorrento merupakan pemilik perusahaan EA yang juga memperkerjakan ratusan orang hanya untuk memecahkan teka-teki Halliday. Berbagai cara pun telah ditempuh, mulai dari merancang alat canggih sampai membunuh siapapun dunia nyata yang akan mencoba memenangkan permainan tersebut, termasuk orang tua Artemis, salah satu tokoh yang ada pada game Oasis yang dibunuh oleh EA. Artemis merupakan kekasih Wade yang berkenalan dengan dunia game yang sebelumnya tak pernah ditemui di dunia nyata. Wade kemudian memecahkan satu persatu kunci dari teka-teki tersebut berdasarkan kepiawaiannya pada pengalaman di depan layar sejak kecil yang sebenarnya persiapan yang bagus di masa depan. EOI pun melakukan berbagai macam cara, mulai dari menghancurkan tempat tinggal hingga orang-orang yang terdekat. Wade pun dipertemukan oleh kerabat VR di dunia nyata, mencari lokasi aman demi menyelesaikan permainan tersebut. Kedua orang tua Wade meninggal sejak kecil. Ia pun tinggal bersama bibinya yang telah mengasuh. Namun, ia tidak menemukan harmonis sebuah keluarga di mana pamannya sering bertengkar satu sama lain akibat game tersebut. Ia mendapatkan arti sebuah kebahagiaan saat melawan Nolan Sorrento di sesi akhir mendapatkan Easter egg
Melawan Nolan bukan hal mudah. Ratusan pasukan harus ia lumpuhkan dan satu-satunya pilihan Wade pada saat itu meyakinkan kepada seluruh warga Oasis bahwa ia telah menghancurkan avatar, senjata, kebebasan hingga nyawa mereka. Lebih dari itu, Wade dapat menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menemukan tujuan, teman, dan mendapatkan cinta. Menonton film Ready Player One mengingatkan saat saya pada satu penelitian penting arti sebuah keluarga. Penelitian oleh M.C. Gregor dan Little Personal Projects Happiness and Meaning on Dying Will menjelaskan bahwa ada dua hal yang menunjang kebahagiaan seseorang. Pertama, kognitif. Yang kedua adalah afeksi. Bila secara afeksi orang tersebut merasa bahagia dan secara kognitif ia menilai hidupnya memuaskan, maka biasa dikategorikan ia memiliki kebahagiaan yang tinggi. Unsur afeksi berkenaan dengan emosi, mood, dan perasaan, sedangkan kognitif mencangkup kehidupan kerjanya atau hubungan dengan individu yang lain ataupun relation. Akhirnya, Wade memenangkan permainan Oasis. Dengan begitu, ia pun pemegang utuh game tersebut. Bersama dengan kawannya, ia pun mengeluarkan kebijakan kepada seluruh warga untuk tidak menggunakan permainan di hari Selasa dan Kamis. Sebab, orang-orang harus menghabiskan waktu di dunia nyata. Karena seperti ucapan Halliday, dunia nyata satu-satunya hal yang nyata. Membangun kebahagiaan di dunia nyata bersama rekan-rekannya, sebab kita bukan siapa-siapa tanpa keluarga. Jadi, film Ready Player One ini mengajak bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Itulah tadi dampak positif dan dampak negatif dari film Ready Player One 2018. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Jazakumullah khairul jasa, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.